Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyarankan untuk tidak bersentuhan dengan anjing dan air liurnya, karena pada setiap harinya anjing sering menjilati tubuhnya. Inilah yang memindahkan kuman-kuman pada kulit, mulut, dan air liurnya. Dengan begitu, anjing berbahaya terhadap kesehatan. Dr. Al-Ismaili Al-Muhajir mengatakan bahwa penemuan baru dalam kedokteran menguatkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, para dokter mengingatkan untuk berhati-hati saat menyentuh anjing dan mencandainya. Begitu pula untuk waspada jika terkena cairan-cairan yang keluar darinya, berupa air liur yang dapat mengakibatkan kebutaan. Para dokter spesialis hewan mengungkapkan bahwa mendidik anjing dan berinteraksi dengan cairan-cairan yang keluar darinya berupa kotoran, air kencing, dan lain sebagainya dapat mengeluarkan sebuah virus yang disebut toxsaracins. Virus ini dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia. Inilah yang memindahkan kuman-kuman dari kulit, mulut, dan air liurnya. Dengan begitu anjing berbahaya untuk kesehatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Hadis riwayat Muslim. Mengapa harus membasuh dengan tanah? Berikut penjelasannya. Ilmuwan menemukan adanya unsur dalam tanah yang dapat membunuh kuman. Unsur tersebut yaitu tetrasilin dan tetarolit alami. Tetrasilin merupakan jenis antibiotik yang mampu membunuh bakteri dan kuman. Bagi manusia, tetrasilin dalam kadar tertentu digunakan untuk mengatasi infeksi atau mengobati jerawat. Sedangkan tetarolit merupakan antibiotik yang mampu mematikan virus dalam air liur anjing. Dalam air liur anjing terdapat sejumlah virus berbahaya. Salah satunya virus toxsaracin yang bisa membuat penglihatan manusia menjadi kabur, bahkan buta. Terdapat penelitian yang membuktikan khasiat tanah yang dilakukan pada komplek kuburan jasad terinfeksi virus tertentu. Ternyata tidak ditemukan satupun virus yang berbahaya pada tanah, meski ada banyak jasad terinfeksi di dalamnya. Ini membuktikan bahwa kebenaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa air liur anjing adalah najis berat dan harus membasuhnya 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Dan hadis-hadis lain pun menerangkan tentang najis air liur anjing, dan kita harus menjauhi binatang tersebut karena banyak bakteri dan virus yang ada pada hewan ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anjing menjilat wadah seseorang, maka keriklah bekasnya, lalu basuhlah 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang memegang anjing, maka pahala amal ibadahnya setiap hari akan berkurang 1 qirot, kecuali anjing penjaga atau anjing peliharaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Najis merupakan jenis kotoran yang ada di sekitar kita. Najis menyebabkan seorang muslim terhalang untuk melaksanakan sholat, sehingga harus dibersihkan.
Dalam kajian fikih, najis dibedakan menjadi ringan, mutawassita, sedang, mukhafafah, dan berat, mughallaza. Cara membersihkannya pun berbeda-beda. Dari ketiga najis itu, najis mughallaza harus dibersihkan berkali-kali. Menurut kaidah fikih, benda yang terkena najis ini harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Najis mughallaza antara lain menyentuh atau disentuh babi, terkena air liur anjing baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan sesuai petunjuk Nabi, untuk membersihkannya hendaklah mencuci sebanyak 7 kali, dan yang pertama menggunakan tanah. Demikian penjelasan tentang pandangan Islam terhadap liur anjing dan tanah. Semoga bermanfaat sehingga dapat menjadi landasan hukum kita dalam bertindak dan melangkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.